Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang ini kenapa Yusuf Mansur itu walaupun berupaya sekuat tenaga untuk tampil merebut mahkotanya yang hilang, katakanlah begitu. Itu mimbar-mimbarnya yang lepas, masjid-masjidnya yang hilang, pundi-pundi duitnya yang sudah terlepas. Sekarang dia berusaha untuk mengambil lagi gitu. Tapi untuk kembali ke tempat atau posisi yang semula itu, dia sekarang ini sedang berhadapan dengan banyak front, ya kan? Banyak front dia berhadapan. Jadi tidak mudah bagi dia untuk kembali gitu. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dilewati oleh Yusuf Mansur. Kalau ini tidak bisa dilewati, jangan berharaplah dia akan bisa mendapatkan posisi sebagaimana yang pernah dia nikmati dalam tahun-tahun yang panjang. Mungkin ada sekitar 15 tahun dia terlihat dikdaya, tampil di Masjid Istiqlal, menafsirkan Al-Quran seendak jidatnya sesuka hati gitu. Karena orang di saat itu tuh belum punya perhatian dan belum tahu seberapa berbahayanya Yusuf Mansur. Tidak hanya dia sebenarnya, ada juga kelompok Habib-Habib yang sama-sama menyesatkan masyarakat. Karena itu dia 11-12 dengan Yusuf Mansur. Nah, ada hal-hal yang terkena langsung kepada Habib, tapi pada saat yang sama juga terkena kepada Yusuf Mansur. Beberapa poin yang sulit diselesaikan oleh Yusuf Mansur itu adalah dia sekarang itu dituduh di mana-mana itu dia merendahkan Nabi Muhammad. Itu yang berat dia. Itu dimulai secara terang-terang disampaikan oleh Yusuf Mansur ketika dia ngawur ngomongnya itu. Bahwa dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jumpanya hebat, dia dari Waliul Kutub. Dia datang ke Madinah. Kuburan Nabi terbuka, Nabi mencium lututnya gitu. Ucapan ini juga banyak yang membenarkan, termasuk nanti ya mohon maaf gitu. Orang sekelas Adi Hidayat termasuk yang membenarkan gitu. Nah Yusuf Mansur nggak begitu, lebih hebat lagi. Kalau Waliul Kutub Nabi keluar dari kubur yakzatan, kalau Yusuf Mansur Nabi terbang kemari, masuk ke dalam kamar istrinya, lalu berucap, cuk, enggak 2 rakaat dulu. Dan pada momen yang lain, karena tidak ada reaksi yang keras dari umat Islam, dia melihat, saya enggak berani buang sampah, karena di garasi mobil aneh ada Nabi Muhammad. Ya, ini orang melihat, ini kelakuannya merendahkan Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya yang dianggap merendahkan Nabi lagi, itulah dia menjual cerita selawat untuk kepentingan duit, dengan nilai yang sangat hina dan murah. Gitu. Dia menjadikan salawat sebagai jampi-jampi untuk mencuri. Apa misalnya? Kalau pergi ke mall katanya. Itu tunjuk. Setelah ditunjuk, ambil. Itu bawa. Nah, ya kan? Ucapan salawat. Jadi salawat itu untuk membenarkan orang mencuri atau mengambil hak orang lain. Ini yang pertama yang dituduhkan oleh Yusuf Mansur, dia nggak bisa jawab sampai sekarang. Kalau katanya punya guru, ya gurunya harus menjelasin dong. Mana gurunya? Nah di sini kalau Habib tadi itu, dia datang ke Mekah ya, atau ke Madinah, kuburan Nabi terbuka, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau Yusuf Mansur, Nabi sendiri yang datang menghampiri dia ke kamar tidurnya. Ini dianggap orang cerita yang merendahkan Nabi Muhammad. Yang kedua, Yusuf Mansur yang nggak bisa dia lewati sekarang ini, dia dituduh di mana-mana itu sebagai sosok yang berhalu-halu. Ya kan? Ceritanya itu halu-halu aja. Bahkan kalau orang menilai dengan tenang itu, ini orang sakit jiwa gitu. Terganggu ingatannya. Tujuannya apa ya? Tujuan untuk cari duit aja. Dia rela menempuh jalan orang sinting, jalan orang gila gitu, supaya dia dapat duit. Dia halu-halu
ya kan? Dengan halu-halu ini nanti dia bercerita cerita yang nggak jelas, gitu. Supaya orang bisa keluar duit. Ya kalau Habib mengatakan dengan kelingkingnya dia bisa memadamkan neraka, gitu. Anak Habib apa itu dari langit bisa menurunkan emas. Maka orang dengan enteng orang membalasnya, kalau memang bisa turun emas, kenapa lu masih tablih-tablih nyari amplop, kan itu kan? Nah ini Habib susah juga menjawab. Nah kalau Yusuf Mansur halu-halunya, oh itu hebat lagi. Bersedekah pagi 50 juta, gitu. Sore sudah dibayar oleh Allah. Dibayar 1 miliar. Pagi dia bersedekah, itu ditampilkan dalam bentuk cerita anaknya Wirda Mansur. Dan 18 buku yang diceritakan, yang diterbitkan oleh Yusuf Mansur itu semua bercerita tentang cerita bohong dan halu-halu. Kemudian ada cerita berikutnya Yusuf Mansur yang sulit dia menjawab, itu adalah dia itu dituduh di mana-mana itu berbohong, mengarang-arang cerita yang tidak ada dasarnya untuk mendapatkan duit. Jadi ini orang pembohong gitu. Pembohong, berhalu-halu, merendahkan ajaran Nabi. Karena itu berbagai kelompok sekarang ini kalau Yusuf Mansur itu muncul, orang udah siap-siap membantainya. Muncul aja gitu. Misalnya ya yang sejalan dengan jalur Habib, menghantam Habib itu sekarang akhirnya nasabnya dibatalkan tuh yang paling keras itu kan misalnya Kiai Imaduddin Usman. Dia udah yakin dengan teori-teorinya nggak mungkin itu para Habib itu nasabnya tersambung kepada Nabi. Atau gelar Habib itu gelar palsu. Nah Yusuf Mansur kan grupnya gerombolnya orang-orang seperti ini. Jadi begitu dia muncul kepalanya juga ditembak. Gitu. Nggak berani dia. Ya kan? Ada lagi yang mengulas hampir tiap pagi saya nonton itu, yaitu ulasan-ulasan dari Gus Aziz Jazuli. Wah, dia alumni Yaman, sekolah juga S2 mungkin di UIN gitu. Analisisnya itu sulit orang yang punya akal waras untuk membantah. Gitu. Nah, Yusuf Mansur secara tidak langsung juga terbawa atau berada dalam garis yang layak ditembak gitu. YouTuber lain juga begitu. Jadi kalau boleh kita ibaratkan Yusuf Mansur itu secara pribadi dia itu sedang diisolasi, kemudian dicari kesempatan kalau dia muncul gitu. Itu orang langsung akan memberikan reaksi. Lalu bagaimana dia mau menambah warung steaknya kalau dia terus-menerus berada dalam isolasi? Ya kan? Jadi dari Yusuf Mansur, warung steaknya itu hanya rentetan berikutnya. Kalau warung steak itu mungkin ada kesadaran komunitas, kesadaran masyarakat. Bahwa ini harus diakhiri kalau Islam di Indonesia pingin baik. Gitu. Kemudian dilihat lagi, dia pergi ke daerah-daerah mana, dia akan menemukan perlawanan. Dia pergi ke Jawa Barat, ke daerah Cirebon, misalnya, oh itu di situ perlawanannya hebat. Gitu. Jadi nggak ada tempat sebenarnya Yusuf Mansur mau kemana kecuali hanya ada celetupan-celetupan dari YouTube yang dia unggah di channel yang dia miliki, yaitu di Daku Channel. Jadi seperti itu situasi Yusuf Mansur sekarang ini. Nah karena itu kita mengawasi siapa aja nih afiliasinya gitu. Kalau pesantren mana gitu. Baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain. Yang hobi itu cerita sedekah-sedekah, bagaimana mengambil duit masyarakat. Tujuannya nggak ada lebih dari itu, duit. Di Yusuf Mansur ini nggak lebih dari cerita duit yang menjual cerita-cerita Nabi Muhammad yang ujung-ujungnya bagaimana warung steaknya bisa bertambah. Ya kan? Warung steaknya bisa bertambah. Orang mau tuduh dia penipu, maling, perampok, dia mungkin nyengir-nyengir aja. Tapi itulah faktanya yang kita lihat.
yang dialami oleh Yusuf Mansur, dia tidak mudah untuk kembali mendapatkan panggung yang sudah hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Mari kita ikuti terus perjalanan Yusuf Mansur sebagai seorang yang sudah kehilangan panggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.